Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan. Sekalipun secara online, kami berharap setiap jemaat yang ada di rumah juga mempersiapkan diri dengan segenap hati, dengan segala ketulusan hati. Mari kita datang kepada Tuhan dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya atas kita. Oleh sebab itu kesempatan pagi ini, kesempatan yang indah untuk Bapak Ibu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdiri, nyatakan bahwa Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik. Sehingga hari demi hari kita bisa melalui di dalam kondisi sekarang ini. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Amin. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, Tuhan, ku berterima kasih. Amin. Ku berterima kasih. Oh, berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nyatakan, ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah badai kehidupan
yang menerpa kita semua saat ini. Engkau tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Kalian tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Dan itulah pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, nyatakan dengan segenap hatimu, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nyatakan, ku naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Nyatakan, ku naikkan syukur. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Nyatakan sekali lagi, ku naikkan syukur Tuhan, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah, amin, terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, syukur
kebajikanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang kekasih, rasakanlah kebaikan Tuhan. Jikalau pada hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk menikmati hari yang baru dan berkat yang baru tiap pagi, itu kemurahan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Sebagaimana yang terjadi atas setiap orang percaya, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan untuk menyembah, memuji Tuhan. Bagaikan rusa yang rindu air sungai, demikianlah jiwa kita saat pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa. Tiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, demikianlah jiwa dan hati kami ya Tuhan. Rusa rindu sungaimu, amin. Jiwaku rindu Engkau. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hati. Katakan, ku rindu menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Hanya Engkau kekuatan kita, amin. Engkau kekuatan dan perisaiku, amin. Kepadamu aku berserah. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, amin. Ku rindu menyembahmu. Katakan kepada Tuhan, seperti rusa, amin. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, amin. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa yang rindu, amin. Di rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Amin, haleluya. Engkaulah kekuatan dan perisaiku Tuhan. Oh,
berserah. Padamu aku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu sekali lagi Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu sekali lagi katakan, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Tuhan, demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau. Karena sudah 2 bulan lebih Tuhan, kami segenap jemaat-Mu belum mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama di tempat ibadah yang telah Kau tetapkan. Namun karena kondisi keadaan sekarang ini Tuhan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun biarlah jiwa kami Tuhan haus akan Engkau. Hati kami akan tetap rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Mempersembahkan korban syukur kami kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap pribadi kami. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Sehingga setiap umat-Mu Tuhan, mereka boleh senantiasa mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan dalam menghadapi kondisi yang sekarang ini ya Tuhan. Demikianlah Tuhan, doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena kemurahannya, Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan. Dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini, tentu mengajarkan kepada setiap kita orang percaya untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika hati kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan jiwa kita. Sehingga kita tidak takut, tidak khawatir menghadapi yang terjadi sekarang ini. Terlebih hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Dan mintalah Roh Kudus dicurahkan atas kita, turun atas kita. Sehingga setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Hanya dekat Allahku, aku tenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku. Amin. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, katakan hanya dekat padamu Tuhan. Amin. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru mengalir setiap hidup kita.
keselamatanku. Katakan ku ingin selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kalian mendekat kepada Allah. Aku, amin, tenang hatiku, Kau sertai Tuhan, sertai jalanku, amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, katakan Kaulah perlindunganku Tuhan dan keselamatanku, amin. Keselamatanku, aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Oh, biarkan rohmu Tuhan, rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah katakan Gus Tuhan, ku ingin selalu, amin, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Oh, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, amin, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah, amin. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, amin. Sungguh indah bersamamu.
hanya mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Dan juga kita akan mendengar sebentar firman Tuhan. Tuhan, itulah kerinduan kami untuk selalu dekat kepadamu. Karena kami percaya ketika hati kami melekat kepadamu, ada ketenangan, ada kekuatan baru. Terlebih saat-saat sekarang ini Tuhan, kami sangat memerlukan kekuatan dari Engkau. Sehingga menjadikan iman kami akan kuat. Terlebih melalui firman Tuhan sebentar boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberi kami kekuatan. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap kami yang mendengar Tuhan, urapi kami. Supaya kami dimengertikan melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami Tuhan. Dan nyatakan bahwa kalian sangat rindu untuk bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak bisa terpisahkan dengan dunia. Tidak bisa terpisahkan dengan apapun yang terjadi sekarang ini. Tuhan, inilah hati kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini adalah siang yang terindah untuk saudara dan saya. Sebab di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan saat ini, kita masih bisa untuk memperingati dan sekaligus saudara dan saya untuk disegarkan kembali, untuk diingatkan kembali bahwa hari Pentakosta atau yang disebut seringkali hari Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Saatnya kita nanti akan mendapatkan kembali pemenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita orang percaya akan memperoleh kuasa Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu, mari kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa setiap orang percaya harus, saya katakan, harus memperoleh kuasa. Dalam bahasa Inggris itu power, dalam bahasa Jawa itu kasekten. Kalau orang dulu supaya bisa kebal dengan
senjata tajam dengan berbagai hal. Mereka memiliki kasekten. Kuasa yang tak terbatas di dalam diri. Dan kuasa itu mereka pakai dengan sangat luar biasa. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kuasa mereka kuasa yang terbatas. Karena kuasa yang diberikan mereka ada kuasa dunia, kuasa setan, kuasa kegelapan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita diingatkan bahwa setiap saudara dan saya harus mendapatkan kuasa Allah itu. Kuasa dari yang maha tinggi. Dan kuasa itu melebihi dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu. Dan kuasa yang Tuhan berikan di dalam diri setiap orang percaya lebih besar kuasanya dari kuasa setan, kuasa iblis. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kalian perlu kuasa. Lebih-lebih dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Maka saya mengingatkan kita semua anak-anak Tuhan. Kalian harus menerima kuasa dari Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada para muridnya untuk mereka tinggal di Yerusalem, untuk diperlengkapi dengan kuasa Allah Maha Tinggi, untuk menyampaikan berita Injil, sehingga kuasa yang Tuhan berikan itu mampu untuk memberi kepada kita menjadi saksi Tuhan. Itulah tujuan kuasa yang Tuhan berikan untuk kita. Bukan untuk pamer, bukan untuk mendemonstrasikan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa kabar baik, kabar keselamatan yang dari Tuhan itu mendatangkan kuasa keselamatan bagi banyak orang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalian perlu menerima kuasa itu. Dan kuasa itu akan kita punyai, kuasa itu akan kita miliki ketika Roh Kudus turun atas kita. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama Bapak. Bagaimana supaya Roh Kudus benar-benar turun atas hidup kita. Roh Kudus benar-benar memenuhi kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, kita harus memintanya dengan penuh kerinduan. Kita harus memintanya dengan penuh kerinduan. Mari kita lihat kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Perhatikan. Hanya mereka yang meminta dengan penuh kerinduan, mereka yang akan mendapatkan curahan Roh Kudus dan berkat Allah. Di situ dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Sebagaimana digambarkan, tanah yang haus, tanah yang kering, tentu membutuhkan air hujan atau membutuhkan air. Demikianlah saudara, hati kita, jiwa kita senantiasa rindu untuk mendapat curahan Roh Kudus
di hari Pentakosta hari ini. Supaya Bapak Ibu punya kuasa. Amin. Punya power. Nah, kuasa yang kita akan terima ini akan mendapat kuasa yang sangat luar biasa Bapak. Kalau saudara membaca Markus pasal yang ke-16, dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya Bapak Ibu. Yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak celaka. Artinya, sekalipun ada sesuatu yang membahayakan kehidupan saudara dan saya, karena adanya kuasa yang ada di dalam kita yang diberikan oleh Roh Kudus, maka kita mampu untuk menghadapinya, mampu untuk bertahan. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah dengan penuh kerinduan, bagaikan tanah kering yang haus akan hujan, bagaikan rusa yang rindu akan air sungai. Demikian pula hati dan jiwa kita tentu merindukan, mendambakan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Kita lihat di dalam Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-11, ayat yang ke-13. Lukas, pasal 11, ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan ayat ini, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hanya mereka yang meminta kepada Bapa, mereka yang akan menerima sesuatu dari Tuhan. Apalagi Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, saya percaya Bapak Ibu punya kuasa itu. Amin. Kita punya kuasa. Sehingga kita tidak khawatir, tidak takut dengan adanya wabah corona ini. Yang saat ini sedang terjadi. Memang kita harus waspada, kita juga harus berjaga-jaga. Karena Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita semua. Paling tidak hati saudara, jiwa saudara, roh saudara tidak berada dalam ketakutan karena adanya Roh Kudus yang turun di dalam hidup kita. Sehingga kuasa itu saudara dan saya mampu untuk menghadapinya. Yang kedua, Roh Kudus akan turun kepada setiap orang percaya yang telah bertobat, Bapak. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai 39. Roh Kudus akan turun pertama kepada orang percaya yang penuh dengan kerinduan meminta pada Bapa. Yang kedua, Roh Kudus akan turun kepada kita, yaitu mereka yang telah bertobat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 39. Ketika mereka mendengar hal itu, yaitu ketika hari Pentakosta tiba, maka Rasul Petrus dengan para murid yang saat itu berada di Yerusalem, Roh Kudus memenuhi hidup mereka, maka di situ banyak orang berkumpul, saudara, dari berbagai bangsa. Dan dari sekian berbagai bangsa yang datang, ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekitar situ tahu bahasanya mereka sendiri-sendiri, Tuhan. Nah, saudara, walaupun para murid itu orang-orang kebanyakan orang-orang Galilea, sampai mereka berkata, bukankah mereka orang-orang Galilea, tetapi mengapa mereka bisa bahasa kita masing-masing, dia katakan. Dan saat itu Rasul Petrus berdiri di tengah-tengah mereka, yang menyampaikan berita tentang Yesus yang mati karena dosa-dosa, dan karena dia juga dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga.
penggenapan kitab suci. Dan dia naik ke surga. Dan dia menggenapi janji Bapa bahwa engkau akan dibaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang kemudian akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Itulah yang disampaikan Petrus. Itu sebabnya ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu saudara dan saya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, termasuk saudara dan saya dipanggil oleh Allah menjadi anak-anaknya. Dan dengan banyak perkataan lain, lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang percaya, nggak ada pertobatan dalam hidup kita, tidak mungkin Roh Kudus akan turun atas kita. Sebab itu kalau saudara dan saya masih berdosa, masih dalam kehidupan lama, tinggalkan. Bertobatlah, berbalik kepada Allah. Minta pengampunan dari Tuhan, supaya kita disucikan dan dikuduskan seluruh hidup kita. Supaya Roh Kudus benar-benar turun dalam hidup kita. Kalau kita orang percaya masih dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, Roh Kudus itu adalah roh yang kudus. Dan tidak mungkin akan datang turun atas kehidupan mereka. Itu sebabnya hanya mereka yang telah bertobat yang mereka akan menerima curahan Roh Kudus. Dan kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya masih dalam hidup berdosa, masih tetap membiasakan kehidupan-kehidupan yang lama, maka saatnya saudara dan saya harus kembali kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan saat ini supaya pengampunan yang dari Tuhan itu benar-benar saudara terima. Sehingga Tuhan tidak lagi mengingat-ingat akan segala pelanggaran saudara dan saya. Dijauhkan dari timur sampai barat, bahkan dilemparkan ke tubir laut yang paling dalam. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, bertobat dan berbalik, mengakui segala dosa, kejahatan kita, kesalahan kita. Sebab dosa dan kejahatan menjadi penghalang berkat Allah. Menjadi penghalang Roh Kudus turun atas kita. Kitab Yesaya pasal 59 jelas mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Namun yang menjadi penghambat, penghalang adalah segala dosa dan kejahatan. Untuk itu pagi hari ini, berbaliklah kepada Tuhan. Mungkin jatuh dalam kesombongan, jatuh dosa, kesombongan diri, keangkuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat saat ini. Supaya Roh Kudus benar-benar turun atas kita. Sehingga kita menerima kuasa yang dari Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Roh Kudus akan turun kepada mereka yang benar-benar menerima dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid yang berjumlah 120 orang
Ketika mereka berkumpul di Yerusalem, di loteng atas waktu itu, mereka dengan tekun, sebersehati berdoa, penuh dengan kerinduan, dan mereka semua meminta supaya apa yang dijanjikan Bapa itu nyata, terbukti, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka. Maka di saat mereka sedang berkumpul di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, orang-orang itu berkumpul, orang-orang percaya berkumpul. Tentu dengan penuh keyakinan, dengan iman bahwa apa yang dijanjikan Bapa tentang Roh Kudus yang dicurahkan itu akan mereka terima. Dan mereka semua percaya, saudara. Sehingga hari yang ke-50, 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, maka penggenapan janji Allah itu dinyatakan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Para murid yang berkumpul di situ, mereka dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan menerima curahan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka berkumpul bersatu. Dan puji Tuhan, ketika mereka meminta dengan sungguh-sungguh, maka mereka menerima curahan Roh Kudus. Itu sebabnya terimalah dengan iman. Terimalah dengan hati yang percaya. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kesempatan yang indah bagi saudara untuk menerima Roh Kudus turun memenuhi hidup saudara dan saya. Supaya saudara dan saya menerima kuasa. Menerima kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya dialah firman Tuhan pagi hari ini menghantar kita semua untuk bersama-sama meminta Roh Kudus turun atas kita. Memenuhi kehidupan kita, supaya setiap kita memiliki kuasa, saudara. Sebab dengan kuasa itu kita bisa melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Walaupun saudara dan saya melihat keadaan sekarang ini begitu menakutkan, mengkhawatirkan mungkin seperti itu. Tetapi ketika Roh Kudus turun dan memberikan kuasa bagi saudara, saudara dan saya akan melangkah di tahun 2020 ini tanpa rasa tanggung. Karena saudara tahu Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Kuasa itu yang ada dalam diri kita bisa kalian gunakan, saudara fungsikan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Amin. Sehingga kita akan melangkah dengan penuh kemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan sama-sama bersatu hati berdoa supaya
firman Tuhan benar-benar termeterai dalam hidup kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Kau nyatakan dalam setiap hati umat-Mu di tempat ini. Betapa kami sangat rindu Tuhan untuk memperoleh kuasa. Itu sebabnya biarkanlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, masing-masing memohonlah kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Supaya Roh Kudus benar-benar turun atasmu dan memberikan kuasa atas saudara dan saya. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir. Amin. Roh Kudus Kau hadir di sini. Percayalah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kalian Bapak Ibu. Dan Dia akan turun atasmu. Dia akan memberikan kuasa bagi saudara dan saya. Haleluya. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan Roh Kudus Kau hadir. Amin. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bukalah hatimu Bapak Ibu, bukalah hidupmu untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Bukalah hatimu, hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kesempatan bagi saudara untuk menerima curahan Roh Kudus, supaya Roh Kudus benar-benar turun atas saudara dan saya, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian menerima kuasa yang dari Allah. Itu sebabnya
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, angkatlah tangan kalian. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan mengerti isi hatimu, betapa kalian memerlukan kuasa yang dari Tuhan itu. Biarkan Roh Kudus turun atas kalian. Saatnya kalian membuka hatimu, membuka hidupmu untuk Roh Kudus, Roh penolong. Haleluya. 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 Kubuka hatiku Tuhan, hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Tuhan, jamahlah setiap kami yang mengangkat tangan. Allah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Bukalah hatimu untuk Roh Kudus turun. Haleluya. Untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, bukalah hatimu. Haleluya. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Jamah, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Tuhan, jamahlah kami semua. Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Jamahlah kami ya Tuhan, penuhi setiap umat-Mu. Turunlah kami ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara tetap berada dalam hadirat Tuhan. Terimalah dengan iman bahwa kalian telah menerima curahan Roh Kudus pagi ini. Dan di saat Roh Kudus turun atas hidup, saudara sekalian mempunyai kuasa, sehingga kalian tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi kehidupan sekarang ini. Haleluya. 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 Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jamahlah kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, turunkan kuasa-Mu atas kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
marati taramasekia mamaral. Haleluya. Haleluya. Sekarang terimalah Roh Kudus tercurah atas kalian. Haleluya. 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 Syukur. Haleluya. 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 Rasakan hadiratnya. Rasakan Roh Kudus turun atas kalian. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini percayalah, Roh Kudus telah turun atas kita, memenuhi setiap hidup saudara dan saya. Berarti Bapak Ibu memiliki kuasa yang tak terbatas, kuasa yang mampu untuk kita bertahan, kuasa yang kita mampu untuk bisa menghadapi berbagai tantangan hidup. Itu sebabnya sekarang saatnya kalian menggunakan kuasa itu. Jangan lagi takut, jangan lagi khawatir. Apapun yang kalian hadapi saat ini, gunakan kuasa, karena Roh Kudus telah turun di dalam hidupmu. Saatnya kalian bertindak untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Haleluya. 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 Ya nama marati tara masika mamarati. Ya haleluya. 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 Rasakan jamahannya. Rasakan Tuhan memenuhi hidupmu. Katakan, kau Tuhan ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat menerima curahan kembali Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami. Dan kami bersyukur untuk kuasa yang Tuhan telah berikan atas hidup kami. Sehingga kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir akan menghadapi berbagai tantangan saat ini Tuhan. Karena Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, atas curahan Roh-Mu yang kudus dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Sebentar kami mengakhiri ibadah, kami percaya Engkau Tuhan senantiasa tetap menyertai kami, tetap melindungi setiap kami dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
kami terus berada di dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang telah kami terima. Terlebih Roh Kudus yang telah turun atas kami ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Saatnya Bapak Ibu mengangkat tangan kalian untuk menerima berkat yang dari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu yang dalam pendidikan, dan diberkatilah juga kesehatanmu, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan sekarang terimalah berkat yang dari Allah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dan kenikmatan hidup yang telah diberikan di dalam Allah Bapa, di dalam kasih sayangnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Maranatha, Tuhan memberkati kalian baik jasmani dan rohani kalian. Yang percaya katakan amin. Kita akan angkat nyanyian pujian doa kita hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, dengan hati yang percaya, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri dan menutup acara ibadah siang hari ini, perlu saya sampaikan untuk minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Oleh sebab itu nanti hari Sabtu Bapak Ibu akan mendapat roti dan anggur. Nanti akan kami kirim ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu, selama masa darurat COVID-19 ini ibadah tetap secara online. Ya, jadi sampai nanti pemberitahuan dari pemerintah kita baru bisa beribadah di gereja. Mungkin di tempat-tempat yang lain, di daerah yang lain mungkin sudah
ada apa semacam pemberitahuan karena kita juga berbeda. Jadi tolong untuk diperhatikan hal ini, dan saya sudah sampaikan kepada jemaat ada pemberitahuan dari Kementerian Agama, tolong untuk diperhatikan itu. Ya, sekali lagi minggu depan disertai perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.